Halo, ketemu lagi dengan saya di Forever Fins Farm Channel ya. Jadi kita lama udah gak posting, ada 2 mingguan ya. Agak repot soalnya ada renovasi kandang juga ya. Jadi ini kandang masih banyak yang kosong, masih kita kondisikan juga burung-burungnya. Jadi ya masih butuh waktu, agak repot. Memang lagi penuh, lagi padat jadwalnya. Nah, kebetulan juga di materi kita yang hari ini mau kita jelaskan, mau kita bawakan ke teman-teman, itu juga agak berat gitu, karena problemnya terlalu banyak. Apa itu? Kita mau membahas tentang karakter dari burung dan bagaimana kita mengenal karakter dari burung. Nah, biasanya ada banyak hal dari teman-teman peternak itu yang menjadi masalah ya tentang karakter. Pengenalan karakter itu nggak bisa kita mengenali karakter burung 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan, itu nggak bisa. Pengenalan karakter secara menyeluruh itu memang baru bisa kita dapatkan setelah burung itu, misalkan ini burung betina ya, itu setelah 2 kali masa produksi. Jadi bukan 2 kali produk ya, tapi 2 kali masa produksi. Jadi misal dia masa produk ya, masa produk dia produk sampai 4 kali, terus mabung dan kemudian produk lagi. Nah, itu baru pengenalan karakternya itu udah hatam, udah 100% kita hafal karakternya ya. Kenapa? Karena antara kita nggak ngomongin masa produksi ya, kita ngomongin produk aja ya. 1 kali produk itu akan berbeda di produk yang kedua ya. Produk yang kedua nanti akan berbeda lagi di produk yang ketiga, nanti akan berbeda lagi karakternya di produk yang keempat. Apa sebenarnya mempengaruhi dari burung itu mengalami perubahan karakter atau mungkin ada beberapa karakter tambahan yang kemarin tidak pernah ada tapi sekarang tiba-tiba muncul jadi ada ini gitu. Ambillah contoh betina saya yang ini yang di atas pas ini babon double dilute. Jadi dia sudah produk sepertinya udah 8 kali lah ya. Selama 8 kali produk itu dia berubah terus karakternya. Kenapa? Nah, ada yang namanya dari teritori dulu. Dari teritori dulu ya. Jadi burung yang datang ke kandang itu harus mengenali karakter dari kandang dulu. Dia harus beradaptasi sama kandangnya, dia harus tahu tentang sangkarnya, tangkringannya ada di mana. Makanya burung itu tidak bisa kalau misalkan begitu datang langsung kita jodohkan atau kita kawinkan, langsung kita campur sama jantan. Itu tidak bisa. Begitupun juga dengan burung jantan pun juga sama. Burung baru datang langsung kita kawinkan, itu tidak bisa juga. Kenapa? Karena karakter pada waktu itu akan berbeda dengan karakter di beberapa bulan ke depan. Itu pasti beda. Nah, kita ngomongin perihal teritori dulu ya. Jadi apa maksudnya teritori? Jadi burung ketika berada di satu sarang, dia akan mengenali sarangnya sampai dia nyaman berada di sarangnya. Oke, akhirnya dia mau bertelur gitu. Makanya kalau teman-teman lihat tempat untuk bertelur sarang ini di tempat saya itu tidak ada yang berbeda tempat, semuanya ada di situ gitu. Nah, yang saya sering lihat dari teman-teman peternak yang lain itu sarang ada banyak, biasanya taruh sini gitu, dengan alasan nanti kalau dia nggak mau di sini, dia maunya di sini mas gitu.
Nah, kalau burung itu masih berpindah-pindah tempat, itu kan secara otomatis burung itu memang belum waktunya untuk birahi. Jadi masih di sini nyoba, atau burung itu masih burung baru. Burung baru ini bukan kisaran sebulan 2 bulan ya. Itu baru banget kalau 1 bulan 2 bulan. Ya, burung bisa dikatakan punya teritori dan dia mengenali kondisi sangkarnya itu ya lebih dari 2 bulan. Gitu. Makanya kalau untuk betina-betina produk yang ada di sini karena sudah ketemu 2 masa produksi, jadi dari tahun kemarin sampai tahun ini sudah mengalami mabung juga, jadi tahun ini produk lagi. Nah, itu dia langsung tahu tempatnya gitu. Makanya dia akhirnya nggak berpindah-pindah, mau sarang ini saya taruh sini, semuanya juga udah pasti nelornya di situ gitu. Beda sama awal-awal ternak dulu. Kalau burung baru itu biasanya ada problem nih, telur nggak di sarangnya gitu, dijatuhin. Kenapa? Itu adalah burung yang masih belum menguasai teritorinya. Dia belum beradaptasi total dengan kondisi yang ada di dalam kandang. Makanya part pertama yang harus kita cek adalah teritori. Nah, sama halnya dengan yang paling pusing ya, itu kendala tentang burung betina yang terlalu galak atau pejantannya yang terlalu galak. Nah, jadi burung itu akan berusaha untuk mempertahankan teritorinya, terutama jantan. Ya, jantan yang alfa itu akan mempertahankan teritorinya mati-matian. Kalau misalkan ada burung lain masuk ke kandang, itu udah sayapnya udah kebuka, dia udah cet gitu, marah-marah terus ya, marah-marah. Nah, semua burung yang di dekatnya itu seolah-olah diusir untuk pergi dari kandang. Nah, itu hal yang wajar. Apalagi yang kita pelihara adalah burung-burung yang punya karakter fighter. Burung-burung yang punya karakter mempunyai teritori. Itu seperti kenari, red siskin, Mozambik, sanger, black throat. Itu adalah burung-burung yang secara lahirnya dia mempertahankan namanya teritori tadi. Jadi dia mempertahankan teritorinya, itu sudah lumrah banget ya. Solusinya apa? Makanya tadi kalau lihat thumbnailnya itu ada teritori, ada pakan, ada jam tidur, ada extra food ya, masa perkawinan. Nah, ini kayak gini nih. Ini padahal betina udah nelor ini. Nah, ini betina udah nelor, tapi masih seperti ini. Gitu. Artinya betina ini tidak mau jantannya ada terlalu lama di kandang ketika dia sudah bertelur. Nah, ini harusnya sudah kita tarik, tapi saya masih nunggu dulu karena ini telur masih 2 gitu. Dan kemarin waktu saya cabut telurnya masih 1, itu betinanya turun, dia turun nyariin pejantannya, segitulah ya. Burung serba repot ya kadang kita ini, yaitu tadi. Makanya karakter yang harus kita pahami dulu. Burung betina galak, jantan dimasukkan tarung dia di dalam kandang, tapi kalau jantannya kita tarik, burung betinanya teriak-teriak nyariin pejantan, manggil-manggil pejantan, cuit 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 gitu biasanya ya. Akhirnya nanti jantannya dari jauh gacor, manggil-manggil juga. Padahal kalau kita satuin, betinanya itu selalu narung pejantan gitu. Nah, ini kan akhirnya dilema kita sebagai peternak. Nah, solusinya dicek dulu perut betinanya. Kalau memang dia sudah siap, nah itu terjadi di case burung ini. Ini nomor 7. Ya. Case burung ini juga sama. Dia sudah birahi, pol, bahkan tidak ada pejantan pun dia ngimir.
gitu, udah nungging-nungging. Tapi ketika jantan dimasukkan, tarung yang ada. Nah, ternyata setelah kita pelajari, burung ini meskipun sudah ngiwir, itu birahinya masih belum ada di puncak gitu. Jadi kalau jantan dimasukkan, tarung. Nah, solusinya apa? Karena burung ini punya teritori dan sudah bertahun-tahun ada di sini dan mengenal sangkarnya dengan baik, tarik betinanya, taruh di umbaran, jantannya juga taruh di umbaran, kasih air untuk mandi, itu pagi taruh, ntar sore cabut lah, biar dia mandi sesukanya. Yang paling penting adalah jantan dan betina tidak berada di sangkarnya. Sangkar di mana dia sudah punya teritori. Kita rusak dulu teritorinya. Memang harus seperti itu. Dan setting dari kandang umbaran itu jauh berbeda dengan setting yang untuk ternak. Jadi dia akan beradaptasi lagi dengan sangkar yang baru. Nah, akhirnya dia tidak ada kepentingan untuk mempertahankan teritorinya. Sudah di situ sampai 2 hari sampai 3 hari, saya masukkan lagi ke kandang ternak, jantannya saya masukkan, tarung lagi. Tapi sebelum tarung dia sudah mau kawin. Nah, ini perbedaannya. Ya, habis kawin 1 kali, 2 kali, 3 kali, tarung, jantan ditarik. Yang penting dia sudah mau kawin aja dulu. Jantan ditarik, taruh umbaran lagi. Ya, betinanya biarin dulu sini karena sudah mau kawin ya. Takutnya nanti dia malah bertelur di kandang umbaran. Jangan, ya, jantannya aja yang taruh umbaran. Terus jantannya besoknya baru, atau di 3 jam berikutnya, atau 4 jam atau 5 jam berikutnya. Misalkan pagi sudah kelihatan kawin, jantan kita tarik. Jam 12 nanti lagi, atau jam 3 sore nanti lagi, dimasukin lagi bentar jantannya. Kayak gitu. Dan betina-betina seperti ini ya, memang betina-betina yang problematik. Problematik yang susah ditebak ya, sama peternak. Peternak sendiri pun pasti pusing untuk ngadepi masalah-masalah seperti ini. Tapi burung itu punya karakter, itu pasti punya alasan mereka melakukannya. Seperti contoh, sebelumnya kita pernah mengawinkan burung tersebut dengan betina yang galaknya minta ampun, atau jantan yang galaknya minta ampun. Jadi ketika betina ini dimasukkan pejantan yang gak galak, dia pun juga akan berperilaku galak karena pejantan sebelumnya sudah pernah ngehajar betina ini tadi. Jadi dia ada trauma di situ. Dan setiap kali burung punya trauma, itu akan sembuh ketika burung itu sudah mabung, kemudian bulu baru. Nah, itu traumanya hilang. Sama seperti kalau misalkan burung kita gantung ya di luar rumah biasanya, terus ditabrak kucing jatuh. Nah, ini burung tiba-tiba macet nggak mau bunyi. Nah, itu dia mengalami trauma. Makanya karakter itu tadi itu akan berhubungan dengan apa yang sudah pernah terjadi pada burung tersebut. Gitu. Makanya kita harus benar-benar memantau ketat burung kita. Contoh lah, kayak burung betina ya. Ini pernah kejadian dan karena saya selalu mantau burung, jadi ketahuan penyebabnya apa. Jadi burung betina ini sudah mau bertelur. Ya, ada bejantannya juga di situ. Betina posisi mau bertelur. Nah, tiba-tiba perutnya kempes. Nah, ketika sebelum perutnya kempes, itu dia mengalami terjerat kakinya di solasi. Biasanya kan ada sarang itu kan kita kasih solasi ya. Kalau dulu solasinya kayak gini aja saya. Nah, sekarang karena ada kejadian-kejadian seperti itu, solasi langsung saya tutup nempel di
seratnya. Jadi tidak ada kesempatan burung tersebut sayapnya itu nempel di solasi, yang mengakibatkan burung itu akhirnya tidak bisa makan seharian. Kenapa? Karena kecantol di situ, karena nempel di solasi bulunya. Akhirnya untungnya ketahuan ya, terus saya cabut. Nah itu akhirnya dia perutnya kempes. Nah itu baru bisa saya sembuhkan ketika bulu yang tadi lepas, karena bulu yang lepas itu ada sayap, ada ekor ya. Akhirnya itu harus tumbuh dulu baru bisa kita kawinkan lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu, hal-hal kecil dari apa yang pernah terjadi pada burung itu mempengaruhi karakter burung, dan itu menjadi kadang kita akhirnya lepas kontrol di situ. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita terus yang itu tidak terjawab. Kenapa? Karena rata-rata peternak yang iseng-iseng ini ya, itu biasanya disambis kerja gitu. Jadi burung dikawinkan, jantan dimasukkan, tapi terus ditinggal kerja. Jadi di dalam kandang itu terjadi apa, ada kejadian apa, kita nggak pernah tahu. Ya, ada pejantan saya tiba-tiba sakit, ya sakit mati. Ternyata seharian dia kejar-kejaran sama betina, dan kemudian di paruhnya sini itu ada luka. Ternyata dia mungkin kebentur kandang ya, kebentur, kan kandang itu biasanya ada kuncian-kunciannya gitu ya, kebentur kandang. Nah akhirnya luka, dia nggak mau makan sampai akhirnya mati. Nah hal-hal seperti itu yang kita nggak pernah tahu ketika kita mengawinkan burung terus kita tinggal gitu. Makanya ketika kita ngawinkan burung itu kita harus diem dulu di depan kandang. Memang harus kita lihat perilakunya seperti apa, bagaimana betina merespon dengan adanya pejantan, bagaimana pejantan merespon dengan adanya betina, kayak gitu. Karena menurut saya ya, jantan dan betina ini sama-sama tahu kok lawan jenisnya ini siap apa enggak, ya siap atau tidak, mereka sudah paham. Makanya biasanya jantan yang ngejar-ngejar betina ini karena betinanya belum 100% siap gitu ya, belum 100% siap. Kenapa? Karena kalau 100% siap, pejantan bunyi, betina langsung nungging, itu sudah pasti. Oke. Nah kemudian ada lagi kasus kemarin, saya punya pejantan, bukan pejantan, jantan muda. Betinanya sudah nungging, jantannya nggak mau ngawin, dia nggak tahu caranya ngawin seperti apa. Akhirnya dihajarlah sama betina gitu. Nah kayak gitu, tarung. Ya seperti inilah ya, ternak, namanya juga ternak ya. Kita berhadapan dengan makhluk hidup yang lain ya, bukan sama-sama manusianya. Jadi memang untuk mengenali karakter kita harus benar-benar menyempatkan waktu yang banyak sekali di dalam kandang. Oke. Sudah hampir 20 menit. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, jangan lupa juga subscribe. Kenapa? Karena itu penting banget buat kita, biar kita lebih semangat lagi berbagi cerita ya. Saya anggap aja ini kita lagi bagi-bagi cerita gitulah ya. Oke, terima kasih. Saya Dani FFF. See ya.